Bab 3450. Undangan sandihan. Nah, jika aku tidak memberimu kesempatan untuk meminta maaf, kamu berencana untuk berhenti berkultivasi setelah meninggalkan Istana Bintang, kan? Kata Erikin. Ya, aku Dolifang, berkultivasi ke alam fase transendensi, tetapi tidak bisa membuat perbedaan antara baik dan jahat, benar dan salah. Kultivasiku sia-sia dan aku benar-benar tidak punya wajah untuk terus berkultivasi. Dolifang menundukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu kamu berdiri dan bicara dulu, aku terlalu lelah untuk berbicara denganmu dengan kepala tertunduk." Ya. Dolifang segera bangkit. "Oke, kamu telah membuat kesalahanmu, kamu bisa pergi." Kailin Song tutup pintu. Ketika Erikin mengatakan ini, dia menoleh dan berencana untuk kembali. "Letnan Qin, jangan main-main denganku, aku tidak melakukan apa-apa, apakah kamu tidak mau memaafkanku?" Seru Dolifang kaget. "Aku minta kamu berdiri, bukankah kamu sudah menuruti permintaanku? Cukup, tidak usah membangun mansion kembali atau semacamnya dan kamu dapat berkultivasi dengan baik di masa depan dan bukan tidak mungkin untuk memerhatikan urusan daratan Jeoshu, tapi jangan terlalu impulsif, berpikir dulu dan bertindak kemudian." Erikin menoleh dan menatap Dolifang dalam-dalam. "Tuan Istana yang selalu sangat optimis tentangmu, jangan mengecewakannya. Kamu sangat berbakat, tetapi kamu hanya tidak pernah bertemu masalah besar. Aku harap kali ini aku bisa memberimu pelajaran." Setelah memikirkannya, Erikin tetap pergi, menepuk bahu Dolifang dengan penuh semangat dan kemudian langsung kembali ke halaman. "Dan kalian, aku juga telah memaafkan kalian, kembali dan berlatih keras." Di halaman, suara Erikin terdengar lagi. Melihat bahwa Erikin membuat pernyataan yang ringan, Dolifang dan semua orang tercengang di tempat. Mereka datang untuk mengaku bersalah dan mereka telah membayangkan segala macam situasi yang akan mereka hadapi. Misalnya, Erikin akan mengutuk dan mempermalukan mereka sebanyak mungkin, atau menertawakan mereka dengan dingin dan membuat mereka malu. Bahkan secara langsung di balik pintu tertutup, sama sekali tidak menerima permohonan maaf mereka. Tapi yang tidak mereka sangka adalah Erikin akan bersikap seperti itu. Membiarkan Dolifang bangun, melirik semua orang dan memaafkan mereka. Asal tahu saja, mereka telah melakukan banyak hal yang salah sebelumnya dan bahkan mansion Erikin dihancurkan. Perilaku seperti ini, sikap seperti ini, bagaimana mungkin itu adalah Erikin dalam rumor itu? Untuk sesaat, penyesalan, rasa bersalah dan penyesalan memenuhi hati para kultivator. Aku sangat bodoh untuk benar-benar percaya bahwa Letnan Qin adalah orang seperti itu." Seorang kultivator laki-laki sedikit gemetar dan berteriak dengan rasa bersalah. "Apa yang aku lakukan? Aku benar-benar tertipu oleh ruang benda berharga Raja Obat." Seorang kultivator wanita bahkan meneteskan air mata. Dolifang berdiri di depan dan matanya penuh dengan kekosongan. Dia melakukan kesalahan besar, tetapi Erikin tidak menghukum dirinya sendiri, hanya mendesak dirinya untuk berlatih keras. "Letnan Qin, aku sudah mengerti." Dolifang menyeka matanya yang basah, membungkuk dalam-dalam ke arah pintu yang tertutup. Sebelumnya dia masih muda dan sembrono, dia pernah berpikir bahwa Erikin masih sangat muda, kualifikasi apa yang dia miliki untuk diakui sebagai letnan pertama. Dan sekarang dia mengerti, dengan usia dan kekuatan kultivasi Erikin, ditambah dengan karakter seperti ini, jika dia tidak bisa menjadi letnan pertama, siapa lagi yang bisa memiliki kualifikasi ini? "Selanjutnya, aku akan mengikuti ajaranmu, berlatih keras dan membalas kebaikan Istana Bintang." Di halaman, semuanya terjadi seperti biasa.
Hanya saja Kailin Song memutar matanya. Tuan Qin, Doli Fang ini membakar rumahmu. Kamu benar-benar tidak membencinya sama sekali. Uang adalah sesuatu di luar tubuh dan mereka juga hanya diperdaya oleh orang lain. Eric Qin melambaikan tangannya. Tapi menurutku, kamu bukan tipe orang yang bisa melihat mansionmu terbakar. Apakah kehancuran mansion ini ada sesuatu di baliknya? Kailin Song mencubit dagunya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Melihat bahwa Kailin Song benar-benar semakin dekat dengan kebenaran, ekspresi Eric Qin membeku dan alisnya tiba-tiba melonjak. Tentu saja Doli Fang tidak mampu membakar mansionnya. Saat itu, dia tinggal di seberang. Jangankan pihak lain hanya memiliki niat ini, bahkan jika dia benar-benar melakukannya dan dia yang dapat mengendalikan 20 jenis api suci sendiri, tentu saja bisa membuatnya padam dalam sekejap. Tampaknya muridnya itu masih diberi tugas kultivasi yang cukup sedikit. Meskipun dia mengatakan sebelumnya bahwa dia bertindak sebagai guru dan murid, Kailin Song merasa bahwa dia tidak cukup dihormati, jadi dia membiarkan Eric Qin mengajarkan sesuatu dan juga menyembahnya sebagai master guru. Kailin Song, aku melihat bahwa kamu sangat santai hari ini. Mari kita tambahkan 2 formasi sihir untuk dimulai. Kapan kamu dapat menggambar dengan baik dan kapan pula kamu dapat beristirahat, kata Eric Qin sambil tersenyum kecil. Ah, Master Guru, bukankah katanya hanya 3? Wajah Kailin Song tiba-tiba menjadi sedih. Satu kali langsung menggambarkan 3 formasi sihir, meskipun hanya hal sederhana, itu akan menghabiskan banyak energi kerohanian. Setelah kultivasi iblis dalam beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya hampir tiada dan hanya jiwa yang mengambang. Jika menambahkan 2 formasi sihir, maka dia benar-benar akan mati. Kalau begitu kenapa kamu masih punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna di sini? Eric Qin mendengus dingin. Aku akan berlatih sekarang, Master Guru, aku sudah salah. Kailin Song menangis, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dia dengan cepat diam dan menyelinap pergi. Melihat ini, Eric Qin mendengus puas. Gadis kecil ini, dia juga mulai menganalisis bagaimana rumah itu terbakar, mungkinkah dia membiarkannya memenuhi keinginannya. Di hati para kultivator di Qingzhou, 2 hal terjadi silih berganti, terutama ketika Doli Fang meminta maaf kepada Eric Qin dengan darah di tubuh, bahkan kultivator yang paling keras kepala sekalipun, harus mengakui bahwa Eric Qin lah yang difitnah. Sebaliknya, reputasi ruang benda berharga Raja Obat menjadi sangat buruk. Meskipun tidak ada kultivator yang menghancurkan toko dalam beberapa hari terakhir. Di sana masih berantakan dan di depan pintu banyak jejak ludah. Beberapa kultivator yang benci ditipu oleh ruang benda berharga Raja Obat bahkan memulai propaganda secara spontan. Selama seorang kultivator pergi ke ruang benda berharga, dia bertanya apa yang dia ingin beli dan begitu itu merupakan salah satu dari 4 pil mujarab Eric Qin, dia akan langsung merekomendasikan untuk membeli pil mujarab Eric Qin. Hal ini membuat para kultivator di ruang benda berharga Raja Obat kesal karena kebencian, tetapi mereka tidak berdaya. Keesokan harinya, Sandy Han tidak bisa duduk diam. Karena Eric Qin sekali lagi meluncurkan pil dewa yang juga merupakan pil mujarab eksklusif ruang benda berharga Raja Obat, efek yang sama luar biasa dan harganya hanya 70%-nya saja. Hubungi Eric Qin dan ceritakan apa yang terjadi dengan Gabriel Zheng sebelumnya dan rumput ajaib yang dia butuhkan. Aku tidak akan lagi membatasinya dan membuat janji untuk bertemu di suatu tempat. Di bawah serangan berat Eric Qin, Sandy Han menggertakkan gigi dan harus memilih untuk mengundang Eric Qin untuk bertemu. Ketua Paviliun Han ingin bertemu denganku.
Di aula utama tuan istana, menatap lelaki tua yang tersenyum di depannya, Erik Kin mengangkat alisnya. Dia sama sekali tidak melihat siapapun dari ruang benda berharga Raja Obat, jadi Sandi Han hanya bisa menemukan dirinya melalui Istana Bintang. Ya, Ketua Paviliun mengatakan bahwa musuh mudah dicari daripada mencari teman. Bahkan, beberapa hal dapat dibuat jelas. Untuk alasan ini, Ketua Paviliun juga membawa hadiah kecil, tolong teman seiman Kin menerimanya. Penatua Kiyu tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Erik Kin. Erik Kin melihatnya dan ada banyak rumput ajaib di dalamnya. Ada banyak jenisnya, yang sebagian besar memang sengaja tidak dijual kepada dirinya sebelumnya. Kalau dihitung harganya, sudah mendekati 1 juta batu roh. Oke, demi rumput ajaib ini, aku akan pergi menemui ketua paviliun kalian. Erik Kin bangkit dan berkata, masalahnya sudah sampai di titik ini, jadi harus ada hasilnya. Sandi Han menantikan apakah orang ini ingin terus menyelesaikan masalah atau menghabisinya. Bersambung.